Makasih. Halo, selamat siang Kak Lovers. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun berada ya. Udah nggak terasa bentar lagi bener-bener udah mau hari raya Idul Fitri. Nah, senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi di online baking demo mata spesial Ramadan dengan menu kurma cookies dan es kurma lem. Nah, seperti biasanya, kita akan dipandu langsung oleh Chef Magda. Langsung saja ya, kita sambut Chef Magda. Halo. Oke. Gimana Chef? Hari ini kita mau bikin spesial kurma. Ya, betul. Oke, kurmanya sendiri hari ini kita pakai Hari ini kita pakai Golden Valley ya. Ya, kurmanya Golden Valley. Lagi di Paramata. Ya. Yang ini ya seperempat. Tapi ada yang kilo. Kalau yang jumlah banyak bisa beli yang kiloan ya, atau 1 karton sekalian gitu ya. Jadi juga bisa beli kemasan kritek kayak ini seperempat kilo atau bisa juga kemasan karton gitu ya. Iya. Oke, terus bahan lainnya kita pakai apa lagi? Karena kurma sudah ya, terus butter seperti biasa kita pakai orchid butter. Kemudian untuk susu kurma latte ya, bukan. Kurma lattenya kita namanya juga latte, berarti ada kopinya nanti. Terus kemudian kita akan pakai susu Indomilk. Kita akan pakai susu Indomilk. Cuman ini ada tambahan rich non dairy creamer ini supaya sesuai namanya. Jadi kan creamer ya, latte kopi gitu ada creamernya, dia supaya rasanya lebih creamy. lebih ya, iya ada satu lagi. Nah, itu jadi di dalamnya nanti kita akan masukin cincau apa itu namanya? Ya, cincau sih, potongan cincau. Ya, untuk isian. Jadi supaya ada rasa. Biasanya kan pakai boba, tapi kita mau pakai cincau. Es kurmanya jadi bahannya simple banget. Ya. Langsung saja kita buat ya. Saya permisi dulu. Oke. Ya. Selamat siang pemirsa semua. Senang sekali hari ini kita bisa ketemu. Ini tidak terasa sudah hampir selesai ya puasanya. Mudah-mudahan masih tetap semangat semuanya. Oke. Dan hari ini saya seperti biasa akan ditemani oleh hari ini saya dengan Kak Mei. Ya, kita akan bikin kurma cookies.
Resepinya mudah-mudahan masih ingat saya. Oke, um, kita akan pakai butter. Di sini kita akan pakai orchid butter. Totalnya 250 gram. Sorry. Kita akan masukkan bahan keringnya dulu. Oke, saya bacakan dulu untuk bahannya ya. Jadi 250 gram, apa itu namanya, butter. Saya pakai orchid butter. Kemudian, namanya juga kurma cookies, kita akan pakai kurma. Berapa kurmanya? 150 gram. Jadi kurma 150 gram 150 gram itu tanpa bijinya ya. Jadi bijinya udah diambilin, jadi cuma dagingnya aja, cincang-cincang. 150 gram minimal, boleh lebih, boleh bisa sampai 200 ya. Tapi 150 gram cukup. Kemudian terigu protein sedangnya 320 gram. 320 ya. 330 gram terigu protein sedangnya. Kemudian kita tambahkan, boleh pakai tapioka sangrai, boleh pakai maizena sangrai, atau nggak disangrai juga nggak apa-apa sih, tapi kalau bisa disangrai lebih bagus karena dia akan lebih renyah. Totalnya 50 gram, satu resep. Kemudian untuk gula halusnya 150 gram, telurnya 1 butir. Jadi saya ulang lagi ya. Margarin atau butter, saya hari ini pakai orchid butter, kita pakai orchid butter 250 gram. Kemudian tepung terigunya 330 gram, maizena atau tapioka sangrai 50 gram, kemudian gula halusnya 150 gram. Karena judulnya kurma cookies, jadi harus ada potongan kurmanya berapa? 150 gram, ya. 150 sampai kalau mau dibuat lebih boleh nggak? Boleh. Itu tanpa bijinya ya. Jadi benar-benar ini kurmanya, kemudian 1 butir telur. Nah, caranya kita akan masukkan si bahan kering dulu. Bahan keringnya ada apa aja? Ada terigu 330 ya. Kemudian 50 gram tapioka sangrai atau maizena. Kemudian gula halusnya 150. Aduk dulu bahan keringnya. Seperti biasa, terigunya sudah diayak terlebih dahulu ya. Jadi terigu semua bahan kering boleh diayak dulu supaya lebih lebih halus seperti itu ya. Apakah boleh pakai protein rendah? Boleh. Jadi misalkan mau pakai protein rendah silakan ya. Tapi hari ini saya pakai yang sedang. Nah, setelah bahan keringnya rata, baru kita masukkan si kurmanya. Kurma boleh. Nah, kalau mau variasi, misalkan ingin ada gurihnya dikit, boleh tambahin keju. Berapa gram? Satu resep 50 gram. Jadi kalau ingin mungkin ada sensasi gurih-gurihnya, boleh tambahin keju. Ini saya masukkan kurmanya dulu. Pakai sarung tangan nggak apa-apa, Pak. Nah, kenapa sih saya masukin kurmanya dulu? Kurma itu kan lumayan sticky ya, lengket-lengket gitu kan. Nah, terus kalau ini saya mau aduk dengan bahan kering dulu supaya dia nggak ngumpal-ngumpal gitu. Kasih keju nggak apa-apa. Ya, ini saya mau tambahkan keju ya. Jadi supaya ada gurih-gurihnya itu. Apakah harus ada kejunya? Enggak. Cuman ini saya ingin variasi ada kejunya sama ya. Jadi yang kita aduk dulu itu si bahan keringnya. Jadi terigu, kemudian saya tambahkan tadi tapioka sangrai, ditambahkan lagi si kurmanya. Nah,
Nah, kemudian kita masukkan kejunya ya. Kejunya tadi berarti kalau satu resep 50 gram ya. Supaya ada gurih-gurihnya. Nggak dikasih keju juga nggak apa-apa ya. Kalau sudah ini ya, sudah rata seperti ini, terus kira-kira kurmanya juga biar dia nggak ngumpul di satu tempat gitu kan, kurmanya biar menyebar gitu ya. Kita masukin si butter. Paling akhir telur ya. Nah, kurma untuk kulitnya sendiri kita bisa gini, misalkan ini mau dimodel, kalau nanti saya buat modelnya itu bulat, terus nanti apa itu ditekan pakai garpu gitu ya, praktis. Jadi kurmanya langsung dimasukkan di adonan. Tapi kalau ingin dibuat nastar, ya adonannya ini dari awal jangan dikasih kurma, tapi adonannya apa itu plain biasa aja. Kalau keju terserah sih mau dimasukkan nggak apa, tapi ini kulitnya nggak usah ada kurmanya maksud saya. Kemudian kurmanya nanti untuk isian seperti ini ya. Jadi di apa itu dimasak si kurmanya. Jadi nanti jadi nastar kurma. Jadi adonan ini bisa dua, mau langsung. Kalau saya sih mau praktis, cepet, nggak repot ngisi-ngisi. Karena kalau buat yang model nastar kan lumayan lama ya. Kalau ini kan cepet jadinya. Jadi saya mau pakai yang praktis. Si kurmanya langsung saya masukkan ke kulitnya. Kalau sudah tercampur rata, baru terakhir masukkan telur. Lagi nggak? Udah ya, di nggak apa-apa ini sampai, oh iya, memang pertama kali biasanya memang agak-agak lembek, nanti makin lama kan dia kena angin dan sebagainya kan lebih rata ya. Sekarang sudah kita akan bentuk, bentuk apa cuma di bulat-bulat gitu aja. Tadi saya timbang kira-kira sekitar 10 gram ya sebesar nastar. Jadi kalau sudah ditekan-tekan ya. Ada yang ditanyakan, masih serius nyimak? Ini sudah kurang berapa hari ya berarti ya? Um, sekitar 5 hari lagi ya, semangat ya. Kurang sebentar sudah. Sudah selesai ya. Oke, jadi seperti ini ya. Nah, ini memang kalau di awal biasanya seperti kesannya kayak lembek-lembek, nggak apa-apa. Nanti sebentar lagi kira-kira 15 menit, setengah jam lagi lah dia lebih bagus. Makin lama makin bagus sih, makin menyatu. Sudah, kalau sudah dibulet-buletin kira-kira 10 gram. Kalau saya sih suka 10 gram. 10-12 lah ya, sekitar itu dibulatkan. Kemudian langsung ditata di loyang, jadi bulat-bulat kayak gini. Nah, kalau mau di model nastar, berarti ya ini nggak usah kulitnya ini, nggak usah kulitnya, nggak usah kurmanya maksud saya, terus langsung diisi, ya. Buletin 10 graman. Nggak ada yang bertanya? Oh, belum ada. Sambil menunggu, untuk para Marta sendiri kita akan apa itu namanya mulai lagi untuk kursus di setelah Lebaran ya, di setelah tanggal 9 berarti sekitar tanggal 10 kita akan mulai lagi. Nah, jadwalnya nanti bisa dilihat, update jadwalnya bisa dilihat di Instagram, pasti akan di-upload di Instagram ya. Jadi tetap ini lihat tuh, pantengin ya. Pantengin Instagramnya para Marta ya. Suhunya berapa? Waktu oven kira-kira 150 ya. Suhunya sekitar 150. Nah, saya mau buat yang praktis karena ini sudah kurang 5 hari lagi. Sebentar lagi sudah mau terima tamu banyak kan.
Nah, kalau bikin yang ribet-ribet kayak bikin nastar, takutnya ntar nggak keburu. Makanya kita mau bikin yang praktis ya, simple, tapi tetap enak ya. Nah, langsung di situ. 10 graman ya, kira-kira segitu. Kurma gampang. Oh iya, kalau mau di Paramarta selain yang kemasan sudah dikemas, ada juga yang kemasan los tuh maksudnya kita belinya bisa kiloan kayak gitu ya. Belum ada yang pertanyaan? Ya. Jadi untuk karena sekarang biasanya kalau di bulan-bulan puasa, apalagi ini minggu-minggu terakhir ya, biasanya itu kan kalau ke toko offline mungkin males antri, terus nanti kalau pilih-pilih barang banyak orang gitu kan, ribet dan sebagainya, bisa WA dulu di admin kami di 0811 3031 776. 0811 3031 776 ya. Kemudian um, ada juga di marketplace, di Shopee, TBK Paramarta, Tobaku Paramarta Kediri, Shopee, kemudian di Tokopedia, ada di Paramarta Strip TBK. Sambil nunggu pertanyaan, saya sambil nyetak ya. Oke, saya punya waktu berapa lama? Ini masih kurang berapa lama lagi? Oh, 40 menit. Oke. 40 menit. Saya kalau buat minuman takutnya udah leleh semua. Bentar lagi minumannya karena cepet kok bikin minumannya ya. Jadi saya sambil saya ngulang lagi. Jadi apa sih bahannya untuk kurma cookiesnya? Untuk bahan kulitnya kita perlu butter atau boleh pakai margarin sih atau margarin plus butter. Tapi hari ini saya pakai orchid butter 250 gram. Kemudian terigu, saya pakai protein sedang hari ini. Tapi kalau adanya di rumah protein rendah, boleh dipakai. Asal nggak protein tinggi ya. Protein sedang 330 gram. Kemudian ini apa itu namanya maizena atau tapioka, boleh tapioka boleh, maizena boleh. Kalau ada yang sudah disangrai 50 gram. Nah, karena judulnya kurma cookies, jadi harus ada kurmanya. Gulanya belum ya tadi ya. Gulanya kelewatan. Gulanya 150 gram ya. Kemudian kurmanya sama 150 gram juga. Karena judulnya kurma cookies harus wajib ada kurmanya ya. Nah, kemudian telurnya 1 butir. Kalau mau ingin tambahan bisa ditambahkan keju 50 gram. Keju cheddar ya, keju cheddar 50 gram. Kalau mau lebih ini lagi mau pakai parmesan nggak apa-apa, tapi kejunya nggak perlu kayak keju tua karena nanti rasanya menurut saya terlalu kuat, terlalu strong. Nanti ngalahin si ininya apa? Oh, tabrakan sama kurmanya. Jadi pakai keju cheddar biasa aja. Nah, kurmanya kalau pingin lebih nggak lebih boleh. Jadi sampai 200 gram boleh kurmanya. Ya kan lebih banyak gitu ya. Kalau ingin di model nastar, misalkan, oh nggak apa-apa, aku waktunya banyak kok, masih nutut misalkan, berarti nanti si kurmanya jangan dimasukkan di kulitnya ya. Jadi kita cuma pakai ininya aja, apa tuh namanya? Kalau keju boleh dipakai sih di kulitnya. Jadi untuk kurmanya untuk isian. Jadi adonan ini bisa dicampur kayak gini, bisa dua model maksudnya, di model nastar juga bisa ya. Nah, suhunya berapa? Suhunya tadi 150 kalau saya sih. Kalau saya buat bawahnya 150, atasnya 140. Berarti kalau di oven tangkring atau oven gas itu di rak bawah dulu. Kira-kira sekitar 15 sampai 20 menit baru pindahin ke rak atas ya. Ini kalau mau diisi nastar juga, model nastar juga bisa ya, terserah. Model nastar berarti kurmanya untuk di dalam.
Oke, ini sudah ada kira-kira. Nah, terus kita butuh garpu ya. Garpu sama kalau ada apa itu namanya? Ini kelihatan ya? Kalau misalkan lengket-lengket, kasih tepung dulu ya. Tapi ini nggak lengket kok. Ya udah, aman. Oh, sarung tangan, mundur dulu. Yang sudah saya bereskan dulu ya, biar nggak salah. Oke. Sudah, nggak usah di ini kena apa di garpu aja. Yang kalau yang nggak kebagian, kalau yang kurmanya sedikit nggak apa boleh diisi. Ini kayaknya kurmanya dikit, boleh di model diisi. Kalau yang kurmanya kelihatan banyak, ya udah. Ini buletin dulu. Kalau sudah di, oh ini kurmanya nggak kelihatan, jadi nanti bisa di model itu nastar ya. Ini bisa juga sebenarnya untuk apa raisin cookies ya. Jadi dari kismis juga bisa ya? Jadi kismis ada kadang-kadang ada yang di mix, jadi kurma plus kismis gitu. Ada yang dibuat seperti itu. Supaya kayaknya sih mungkin supaya nggak terlalu manis ya. Ya. Karena memang aromanya juga kan boleh dicampur ya. Jadi boleh dicampur. Ada juga yang di mix nanti sama mente gitu ya. Kacang juga boleh, cuman kacangnya jangan banyak-banyak ya. Kacang tuh soalnya aromanya tuh kuat, ntar si kurmanya kalah. Ini bisa di model. Kalau kelihatan hitam-hitam malah nggak apa-apa, lebih bagus ya. Ya, ini mau dibiarkan dulu, didiamkan dulu boleh, mau langsung di oven boleh. Pokoknya suhunya jangan tinggi-tinggi ya, 150 tuh udah mentok. Ini ada isinya ya? Lupa saya. Pokoknya isinya nggak keluar. Rapiin. Kalau mau lama sih nggak apa-apa. Misalkan, ini kan saya buatnya cuma sedikit, jadi paling ini langsung masuk cuma apa-apa. Tapi kalau misalkan kita buat sendiri, kan buatnya misalkan langsung 2 resep, ya udah tunggu aja di luar. Dia lebih lebih renyah jadinya. Mau nunggu sejam kemudian juga nggak apa-apa. Kena angin kan udah lebih kering, ovennya juga nanti akan lebih cepat. Udah lagi, ini sudah libur belum sih sekolah? Ini nih nggak ada isinya ya? Oh ini sudah libur. Nah itu anak-anak daripada main gadget, soalnya anak saya juga hobinya main gadget. Jadi kalau ada kegiatan seperti ini sih lebih menyenangkan. Kayak ini nih nggak ada isinya kan? Asumsi nggak ada isinya. Oh nggak usah diisi. Eh? Sudah sini. Berapa lama? Sekitar 25 menit ya. Kurang lebih sih 25 sampai 30 karena dia lumayan tebal ya. Tambah lama tambah besar-besar. Enggak apa-apa ya. Nggak usah. Kalau saya sih nggak. Mau dioles juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Tapi kalau saya sih nggak oles sih. Kalau dioles dia bagus, lebih kayak lebih apa ya, lebih mengkilat gitu loh. untuk resep olesannya biar nggak terlalu amis gimana sih? Resep olesan supaya nggak terlalu amis. Oh, kasih vanili aja. Jadi boleh pakai telur? Pakai telur nggak apa-apa. Telurnya kan maksudnya kalau ada telurnya. Kalau susu, misalkan pakai susu evaporasi kan dia nggak mungkin amis kan. Tapi kalau misalkan telur, takut telurnya amis ya kasih vanili atau vanilla powder atau yang pasta juga boleh, nggak apa-apa. Ini ada isinya. Nggak apa-apa tadi ada isinya juga tetap tak kasih ini.
Biar modelnya sama semua, soalnya saya nggak mau ngoles. Jadi biar tetap gini. Apa dioles nggak boleh? Boleh. Saya bilang boleh ya, nggak ngelarang. Kita kurangin dikit ya. Oh, ini lumayan banyak nih. Gede, besar. Ini adik kecil. Adik kecil. Terakhir sisa. Oh, ini ada isinya ya, karena itu besar ya. Bentar, minta sumbangan. Supaya nggak terlalu kecil si adik ya. Dah, ini mau di oven langsung nggak apa-apa nih. Pokoknya suhunya dijaga kira-kira nggak lewat dari 150 ya. Kalau pakai oven tanting berarti bawah dulu, terus bawah atau tengah, terus habis itu pindahin ke atas, terus bawahnya diisi lagi. Setelah 20 menit kira-kira, 15 sampai 20 menit silakan dipindah ke rak paling atas, terus di ini. Ada pertanyaan? Enggak? Kalau tidak ada pertanyaan, ada yang tanya ya. lulusnya dioles ya itu waktu sebelum di oven. Mau dioles boleh hari ini, tapi saya nggak mau ngoles. Jadi saya tetap biar seperti itu aja. Tapi kalau boleh dioles, boleh nggak juga. Saya mau yang praktis, saya nggak mau ngoles-ngoles ya. Tapi kalaupun mau dioles, silahkan. Karena nggak dioles pun sudah oke, karena dia ada kelihatan kayak kurma-kurmanya ya. Oke, ini sudah selesai. Kita lanjut ke minuman. Kayaknya aku butuh es batu deh. Kak, nih es batu sama apa ya? Es batu. Ya, lanjut ke minuman ya. Saya siapin si blender. Nah, si kurma latte itu kita butuh kurma. Kurmanya berapa? Saya 5, kira-kira 5. Itu sekitar 50 gram. Nah, tak buangin dulu si bijinya. Ini, wah, sampahnya gimana? Sini aja. Ini ya. Jadi kurmanya kira-kira 5, atau kalau mau ditimbang, kalau untuk minum sendiri sih nggak usah ditimbang, nggak apa-apa, kira-kira 5. Tapi kalau kita mau jualan kan ditimbang lebih bagus ya. Jadi 50 gram tuh kira-kira. Ini buangin. Kurma udah. Terus sesudah itu kita butuh apa itu namanya? Susu. Jadi saya pakai susu Indomilk. Totalnya 100. Kemudian cukup. Tapi itu nggak apa-apa di situ. Terus es batu, esnya kita butuh, ada timbangan nggak ya? Oh, ada nih. Ini ya, jadi kurma, kemudian whipped cream. Saya pakai whipped cream yang itu ya, dairy cream. Kenapa pakai itu? Itu kan creamer, jadi supaya lebih creamy gitu. Ya, creamy itu apa? Nggak apa-apa sih. Mau pakai yang dairy boleh, lebih mahal gitu aja. Yang dairy, ya. Non dairy boleh, yang dairy boleh ya. Kalau ada yang creamer ya, karena kalau creamer tuh pasti dia lebih ya creamy. Tadi yang dicari kan creamy-nya ya. Oke. Siapa ini namanya? Creamernya itu tadi ini 50 gram. Terus creamernya itu 25 sampai 30. Ininya creamernya. Kemudian es batunya 75. Bener ya? Bener nggak sih? Bener. Oke. Air es boleh, pokoknya dingin, saya butuh dingin ya. 50. Jadi 25 si creamer non dairy cream tadi, atau boleh pakai whipping cream ya. Kemudian
50 si siapa itu namanya? Es batu atau air es ya. Pokoknya yang saya butuh dingin banget tuh. Kurmanya 50. Oke, kurma masukin. Terus creamer. Creamer sama es ya. Atau whipped cream boleh ya. Nah, saya akan masukkan susunya, tapi jangan dimasukkan semua dulu ya. Susunya saya masukkan kira-kira 25 cc lah ya. Total susunya kan 100 gram, tapi saya nggak masukkan semua, saya masukkan dikit aja, sekitar 2 sendok gitu ya. Oke, kalau udah kita akan blender. Gula pasirnya nggak usah dulu. Gula pasirnya belakangan aja ya. Nah, ini saya nggak tambahin gula karena tadi kan di sini ada whipped cream nih. Whipped creamnya itu udah manis soalnya. Terus si kurmanya juga manis banget. Ya, kita mau blender dulu. Sampai si kurmanya halus ya. Terus udah. Kuali. Bisa bukanya. Kenapa susah dibuka? Gak bisa buka. Wah, udah akhirnya berhasil. Motongin ini dulu, motongin si ini nih. Nah, ini tadi cincaunya udah bikin ya. Terus kita mau potong-potong nih. Untuk dalamnya itu. Agak di tengah, Pak. Nih, biar kelihatan. Nah, sambil udah biar motongin dulu dah. Es batu tadi di situ. Oke, nih. Ini ya si kurmanya. Ini sisa apa itu namanya? Susu. Jadi susunya kenapa nggak saya blend semua supaya dia lebih cair, nggak terlalu creamy. Terus oke, ini masih ada kayaknya 1 gelas persis ini ya. Saya masih tambahkan beberapa es batu supaya lebih seger ya. Es batunya kira-kira 1, 2, 3, 4, 5 biji. Bisa dimasukin ini. Oke, saya masukkan cincaunya. Dueng. Tuh. 2 sendok kira-kira ya. Oke. Mau 3 ya nggak apa-apa lah. Terus sekarang kita mau bikin si kopinya ya. Kopinya saya buat, kita bisa bikin 2 saset. Boleh, 2 saset kopi, apa itu namanya, kopi instan. Tempatnya di mixer pakai apa tuh? Oh, ini nih. Oke.
Itu off ya. Oke. Ini kopi, terus gula pasir. Kopinya 2 saset, kira-kira kan 4 gram, 4 sampai 5 gram terserah lah ya. Mau lebih kopi lagi yang 4 gram. Terus gula pasir ini antara 1 sampai 2 sendok makan, sesuai selera. Kalau saya tadi buat 15 gram, 15 gram ya. 15 gram itu setara dengan 1 sendok makan. Kemudian air. Air esnya juga 1 boleh, 2 boleh. Saya lebih suka pakai air es sih biar dingin ya. Kalau sudah di mixer, speed 1 aja. Kumpulin. Apa? Ya karena agak lama dikit nggak apa-apa karena si ininya tempatnya nyebar. Kalau tempatnya lebih cekung dia lebih cepat. Enggak. Kalau ini tadi lebih cekung sih waktu di awal, jadi dia jadi ngumpul kan. Gula sama airnya sih harusnya sama, ini sama-sama 15 sih. Lebih cepat. Udah, nggak apa. Kita nggak butuh, maksudnya saya cuma butuh konsistensinya itu dia nggak nyemplung ke sini loh, nggak jadi satu ya. Oke, yang penting dia kental kan. Udah masukin,
Jadi di atasnya ya. Oke, ini nanti kalau nunggu terpaksa kita harus masukin ke kulkas dulu ya. Atau difoto dulu nih. Takutnya ini karena di sini lu seperti biasa lumayan panas. Ini pas ya. Jadi takarannya sayangku. Aku kaget. Oke. Ya. Jadi ini untuk gelas, di dalam satu gelas ini kita kurmanya itu ada 5 kurma. Saya nggak nambahin gula ya. Ini kurmanya 5, kemudian susunya 100, whipped creamnya 25 gram, terus si air es atau es batu boleh, itu 50 gram ya. Kemudian kita tambahkan supaya dia ada warnanya, ini kita tambahin si siapa ini namanya, cincau ya. Nah ini mungkin saya mau masukin dulu ke mau difoto sekalian, kasih itu daun mintnya mungkin ya untuk ya itu mau difoto dulu karena apa itu namanya mau supaya nggak leleh ntar jadi nggak menjadi satu. Nah sekarang saya mau bikin lagi susu kurma. Kalau susu kurma ya ditinggalin aja, berarti tinggal kita buang si kopinya kayak gitu ya. Kenapa sih ada kopi tadi? Pertama karena mungkin sekarang lagi ngetren si kurma latte ya, jadi saya bikin kurma latte. Kemudian yang kedua memang saya suka kopi, jadi saya bikin kurma latte. Nah sekarang saya mau bikin dari resep yang sama kita bisa bikin yang susu kurma. Kalau susu kurma berarti ya tinggal kurmanya aja sama susu. Udah, kalau pengen lebih creamy tambahin si whipped cream. Kalau enggak ya udah itu aja. Saya mau bikin karena saya masih punya kurma juga. Kurmanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 80 gram. Kalau untuk satu gelas sih sebetulnya antara 50 sampai 60 itu cukup. 50 sampai 60 itu artinya berarti 5 sampai 6 kurma. Itu biasanya cukup sih untuk satu gelas. Kalau kita untuk usaha pasti dihitung ya, kalau bisa 5 aja. Kalau untuk usaha, kalau mau makan sendiri ya terserah lah. Sebab ini lumayan manis juga. Tuh, karena gelasnya agak kecil. Ya, kalau hangat berarti susunya. Cuman hari ini saya pingin karena adanya es batu. Kayaknya karena di sini panas jadi kita nggak mungkin bikin yang anget-anget. Daripada nanti tambah nguap gitu keluar asapnya kepalanya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, masih 5. Apa? Whipped cream dong. Whipped cream. Ini nih langsung timbang sini aja. Berapa tadi ya? 25. Aha. Oke, saya tetap pakai whipped cream ya biar lebih creamy. Oke, ini sih kurma. Bijinya 1, 2, 3, 4. Ini bijinya nyemplung. Nah, ini dia bijinya. Ini kita akan bikin lagi ya. Oke, kita akan bikin sekarang karena nggak ada kopinya, saya mau buat 6 karena bikin satu gelas ya. 6. Terus habis itu susu. Mana ya susu yang udah di open ya? Tuh. Woi. Oh ini yang udah di open. Susunya tadi 100. Gimana kan? Ini dia. Susu 100. Oke, susu 100, whipped cream. Tadi whipped cream langsung kita masukin. Oh, whipped cream sama es batu ya. Whipped cream, air es.
Oke. Nih. Oh, itu lagi Kak nih. Apa tuh? Ini loh blender. Ini kita masukin lagi ya si siapa ini namanya. Sambil nunggu yang di oven ya. Kita masih punya waktu kan? Ini saya masukkan si whipped creamnya atau creamer, rich creamer. Nah, yang rich creamer, es, apa itu namanya, air es. Terus susunya kita masukkan sebagian dulu ya, supaya nanti cair. Nah, oke. Ini Oke, saya lepas sarung tangannya soalnya lengket-lengket nih di tangan. Dah. Dah, sekarang kita pakai gelas yang satunya lagi ya. Bukanya ke kanan. Oh, betul. Kita masukkan ke gelas. Oh, ini nanti nggak ada kopinya kan? Berarti pas nih semua nih ya. Ya, kasih cincau. Nah, karena ini cuma ini aja, ini cincaunya harus agak banyak. Nah, ini untuk biasanya kan sekarang ada minuman-minuman yang satu pakai kopi, satunya yang non coffee. Ini yang non coffee, resepnya sama, nggak usah bingung ya. Ini cincaunya berapa banyak? Satu, dua, ya. Ini karena nggak ada kopinya, saya pingin ini 3 ya. Saya nggak masukin es batu lagi. Boleh sih kalau mau masukin es batu lagi, tapi saya nggak mau masukin es batu. Nah ini supaya cincaunya banyak ya. Nah biasanya kalau pingin maksudnya lebih irit lagi, bisa atasnya ini es batu terus cincau gitu ya. Jadi ngurangin si susu dan sebagainya ya. Ini yang susu kurma. Sudah? Masih nunggu oven, sambil nunggu oven kita ada pemberitahuan, pengumuman lagi ya. Jadi para Marta akan libur di tanggal 1, 2, dan 3 Mei. Kita akan kembali buka di tanggal 4. Ya, jadi tanggal 1 itu hari Minggu kalau nggak salah, benar. 1 Minggu, 2 Senin, 3 Selasa itu tutup, jadi atau libur. Kemudian kita akan buka lagi di tanggal 4. Untuk toko ya. Jadi mulai sekarang mungkin teman-teman yang apa itu namanya mungkin ada pesanan atau apa segera stok karena di tanggal 1 kami udah mulai libur sampai tanggal 3. Nah tanggal 4 kita operasional lagi seperti biasa. Untuk kursus kita akan mulai di tanggal 10. Kami akan mulai di tanggal 10. Nah kemudian untuk PKK, program PKK-nya masih dibuka atau sudah ditutup? Tutup. Oh, udah ditutup, udah di close untuk program PKK karena kuotanya udah penuh. Jadi untuk gambaran aja mungkin yang belum tahu atau baru pertama kali mungkin lihat live Insparamarta atau baru pertama kali dengar program PKK itu apa sih? Program PKK itu adalah program kecakapan kerja ya. Jadi itu nanti pesertanya akan dibimbing yang dibuka ini kelas pastry dan bakery. Jadi ya akan pelatihan buat roti dan pastry dan itu pasti hands on dibikin sendiri. Biasanya pelatihannya lumayan lama dari jam 10 kok jam 10 kita mulai jam dulu ya 10 ya, kadang-kadang bisa sampai jam 4, kadang bisa sampai jam 5 tergantung hari itu selesainya kapan. Jadi
memang benar-benar pelatihan yang intensif seperti itu, dan free, gratis seperti itu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah untuk adik-adik yang berusia 17 sampai 25. Benar ya Kak ya? 17 sampai 25 tahun. Kemudian statusnya tidak sedang bersekolah. Seperti itu. Nah, itu pun tetap akan diseleksi oleh Departemen Pendidikan. Jadi para mata yang mengajukan, tapi tetap apakah disetujui atau tidak, hasil akhirnya dari Departemen Pendidikan yang akan menseleksi. Ya, seperti itu. Nah, untuk program seperti ini biasanya paling tidak 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali, seperti itu ya. Oke. Kemudian selain pelatihan juga akan langsung ujian ya Kak ya. Jadi ada ujian apa itu? Nah, ini kelihatan ya di situ ya. Jadi di sebelah kanan selain pelatihan di tempat di Paramata ini kita sudah jadi tempat uji kompetensi resmi ya, bisa dibaca sini ya, terdaftar resmi. Nah, jenis keterampilannya apa aja? Jadi ada jasa usaha makanan, roti dan pastry, kue Indonesia dan Oriental, kemudian kue kontinental, kemudian dekorasi kue. Jadi ini sertifikatnya nanti sendiri-sendiri seperti itu ya. Yang sudah dibuka pendaftarannya itu roti dan pastry dulu. Jadi kalau untuk teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat, karena sertifikatnya ini bukan sertifikat ya lokal yang dikeluarkan LKP. Jadi sertifikatnya ini sertifikat yang berstandar nasional dan berlaku seumur hidup ya Kak ya. Berlakunya seumur hidup. Jadi sekali ujian akan berlaku seumur hidup. Cuman memang benar-benar ya ujiannya praktek, ada ujian teori saat itu juga. Jadi mulai ujian teori tertulis kayak gitu atau pakai Google Form, saya nggak tahu nanti yang baru ini seperti apa. Kemudian ada prakteknya juga, jadi mulai persiapan sampai platingnya itu dinilai sampai terakhir. Jadi benar-benar ya full day itu ujian deh kayak gitu. Oke, mungkin teman-teman kalau bisa ikut, jadi nggak usah jauh-jauh karena di Jawa Timur ini tempat uji kompetensi di Kediri, Paramarta, kemudian kota Surabaya, terus ada lumayan jauh-jauh, nggak terlalu banyak tempat uji kompetensinya ya. Oke, sudah. Cookiesnya sudah. Oh, saya tadi sudah membuat cookies. Oke, labas simsalabim ya. Cookiesnya seperti ini. Jadi ini saya taruh di hasilnya seperti ini. Ini yang tidak dioles. Kalau saya sih suka nggak dioles. Kayak gini jadinya. Ini yang sudah ditata di Mika ya. Berapa menit tadi? Sekitar 25 menit. Terus ini yang baru matang ya. Itu boleh sih. Oh, masih panas? Ya, karena ini baru matang masih panas, kita akan plating. Kak, tempatnya yang hitam kali ya atau coklat ya? Di dua tempat nggak apa deh. Kayaknya hitam aja lebih kontras. Nah, yang baru matang tidak saya masukkan di toples. Kenapa? Panas, karena masih panas ya. Oke, ada yang ditanyakan? Enggak, semua masih nyimak. Nyimak atau ngantuk? Ini jam-jam, aduh jam 2 ini. Jam udah panas, terus ini juga top-topnya biasanya. Top-topnya. Ini. Oke, untuk hari ini yang sajian kurma, jadi bisa untuk selain untuk hantaran, maksudnya untuk pesanan juga mungkin persiapan ya, karena ya kita bersyukur tahun ini walaupun masih terbatas, tapi sudah maksudnya mulai terbuka seperti itu ya, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya yang benar-benar di strict di nggak boleh kunjungan dan sebagainya. Nah, kita bersyukur tahun ini kita kayaknya sudah mulai open walaupun terbatas, jadi tetap jaga kesehatan seperti itu. Dan sajian hari ini pastinya praktis, bisa dipakai untuk nanti kalau terima tamu ya. Terus ini
Untuk susu kurma ataupun kurma latenya juga kalau itu sih sebetulnya selama kurmanya ada bisa dipakai terus sebagai apa itu variasi minuman. Oke, udah ya Kak nih. Yes. Ya udah ini ya. Apa perlu yang di latenya tadi dikeluarin? Oh, boleh. Jadi pas ya, biar pas. Kita masih ada waktu ya. 3 menit? Oh, pas berarti. Mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Tadi berapa jam sih kita? Oh, 3 menit 1 jam persis. Oke. Yang nggak apa-apa, dua-duanya ya pasang di sini. Kayaknya yang ini deh. Oh, oh ini tadi. Ya boleh lah, nggak apa-apa. Ini tadi, haha, ya. Oke, ini hari ini kita, apa itu namanya, latte, kemudian kurma latte, tema kurma ya hari ini. Jadi ada susu, kurma, kemudian kurma latte, kemudian yang ini adalah cookies kurma. Oke, ini saya bawa yang ini. Ini bawa yang mana ini? Oke. Oh, ini. Ini sama ini. Oke. Yes. Oke, hari ini cukup sekian. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah setia bersama kami. Mudah-mudahan apa yang kami bagikan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.